Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari bersama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk berjumpa, berkumpul di majelis ilmu yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di majelis ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Malam ini kita akan mengangkat tema makna dan keutamaan di bulan Sya'ban. Bentar lagi berarti Ramadan ya. Karena Sya'ban ini setahu saya bulan pertengahan di antara Rajab dan Ramadan. Mudah-mudahan setelah nanti kita mengkaji kajian makna dan keutamaan di bulan Sya'ban ini, kita mampu menyambut bulan suci Ramadan dengan kualitas ibadah yang lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Karena hakikat bulan Sya'ban ini salah satunya ialah di mana kita harus mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan yang mulia, bulan suci umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Oleh sebab itu perlu latihan-latihan dan persiapan. Ya. Persiapan dan langkah-langkah untuk menghadapi bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini nanti kita uraikan. Bulan Sya'ban, bulan pertengahan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di dalamnya banyak peristiwa yang mungkin sudah bersama kita ketahui, ya. Di antaranya ialah kita sebutkan ada 3 di sini. Yang pertama, peralihan kiblat. Sebelum di Masjidil Haram dulu kiblat itu mengarah di Masjidil Aqsa. Ya, itu yang pertama, peralihan kiblat. Dan yang kedua ialah di dalam bulan Sya'ban ini amal ibadah kita dalam setahun yang lalu itu dilaporkan, dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
laporan tentang sholat kita, ya, puasa kita, puasa sunnah, ya, perbuatan-perbuatan kita semuanya tidak terlepas daripada catatan amal. Jadi amal ini pun nanti ada yang diterima dan ada yang ditolak. Apa sebabnya? Di sini di beberapa hadis disebutkan ditolaknya laporan amal ibadah kita. Kalau sudah ditolak, kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya ialah yang pertama kali bila mana orang itu masih di dalam kemusyrikan, orang itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi di sini artinya apa, Bapak Ibu? Sungguh amat disayangkan, nggih, ketika amal catatan kita tidak diterima, yang tadinya Allah menjanjikan di bulan Sya'ban ini 300 pintu ampunan dibukakan kepada kita, ternyata semua dari pintu itu kita tidak dapat memasukinya gara-gara kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat di dalam kajian yang sering kita sampaikan bahwa menyekutukan Allah secara terlihat itu mudah dihindari. Contohnya menyembah berhala dan menyembah yang lainnya, ya. Untuk saat ini mungkin menyembah jabatan, menyembah harta benda, itu termasuk menyekutukan Allah Ta'ala. Menyembah suami, istri, ataupun anak, yang dimana ketika kita menyembah, kita lupa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terlalu mencintai segala sesuatu dan sesuatu itu melekat di dalam hati, maka hati itu satu, bukan dua. Kalau satu melekat di dalamnya cinta dunia, maka iman dan takwa tidak akan masuk ke dalam hati kita. Oleh sebab itu, sering kita sampaikan, mencintai makhluk itu jangan berlebihan, ya, seperlunya saja. Kenapa? Ya karena ketika kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita dapat hanyalah kecewa. Karena ketika kita masuk ke liang lahat, ternyata yang kita cintai tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Kita perjuangkan mati-matian ibaratnya, banting tulang siang malam, kadang sholat pun lupa demi yang kita terlalu cintai. Ternyata ketika masuk alam kubur, mereka tidak memberikan sedikit pun syafaat, apalagi manfaat. Oleh sebab itu sangat penting di Sya'ban saja catatan amal ibadah kita ditolak, apalagi nanti ketika kita menjalani bulan suci Ramadan, kita masih mempunyai keakuan diri dan bahwasanya yang mengerjakan puasa kita akui itu kita sendiri. Lah disitulah dikatakan kita masih musyrik, dan ini tingkatan pertama yang menyebabkan kita tidak mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada mendapatkan syafaat dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu, ditempatkan di pertama, yaitu tugas kita ialah untuk mengikis keakuan diri. Oleh sebab itu kita diperkenalkan ilmu mengenal diri. Bahwasanya adanya kita karena Allah ingin wujud. Setelah wujud mampu dikenal, nyata, terang benderang, merupakan tajalli daripada zat dan sifat yang mempunyai asma lalu berkelakuan, dikatakan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia yang dikatakan insan kamil mukamil. Jadi kita ini sebatas menyaksikan, karena kita dikatakan Adam yang merupakan artinya tiada, lawannya wujud artinya ada. Sifat wajib hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban. Persiapan kita. Ibarat orang itu kalau menanam, tanah itu harus dicewangkul dulu, harus dialiri dengan air dulu. Betul kan Bapak Ibu? Supaya nanti pas Ramadan ya, pas menanam amal kebaikannya tumbuhnya subur, bisa dipanen, dan buahnya bagus. Seperti itu. Kalau langsung ditanam, tandus. Artinya melakukan apapun kita berpusat di hati kita. Kalau hati kita masih gelap, masih kotor, dinasihati masih melawan, padahal nasihat itu hak, nasihat itu benar untuk keselamatan kita sendiri, kita menolak, artinya hati kita masih dikatakan dalam keadaan mati. Nah, perlu diolah. Karena itu sangat penting. Yang kedua ialah yang menyebabkan amal kita ditolak, kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Yuk, hati-hati. Kalau sudah Sya'ban, saling bermaafan. Mohon ampun sama kuitan sama orang tua. Mohon ampun. Dulu mungkin pernah berkata kasar, mungkin ketika disuruh nanti ntar sok, terkadang malah bentak, kadang pura-pura nggak dengar. Terkadang orang tua ini seperti pembantu. Ini yang kita harus prihatin dengan anak-anak sekarang. Dari kecil kita dididik, dari kecil kita dipelihara dengan keringat dan air mata, dengan kasih sayang yang penuh dari orang tua kita. Harapannya anak ini nanti bisa berbakti, bisa memuliakan orang tuanya. Orang tua tidak minta apa-apa Bapak Ibu. Asal anak-anaknya mau berbakti, menghormati, mengerti sama orang tua sudah bahagia. Ini mohon didengarkan. Ini penting. Kedudukannya nomor 2 setelah syirik kepada Allah, yang tidak diterima ialah durhaka. Ya karena apa? Dikatakan kita dari kecil minum air susu seorang ibu, besar kita balas dengan air tuba. Ya sepertinya kurang pantas. Seperti itu. Ya kalau ini tidak dibahas, nanti selanjutnya anak-anak ini biasa-biasa saja. Ini penting, gitu loh. Bagaimana tidak penting? Sya'ban, amalan kita dalam setahun diangkat, dihadirkan kepada Allah, dicek, gitu loh. Kalau salah satunya di awalan tadi,
ada siriknya, ada durhakanya, itu ndak perlu dimasukkan gitu loh maksudnya. Ya. Langsung dikembalikan, ditolak mentah-mentah. Oleh sebab itu, dengan orang tua itu yang sopan, yang santun, yang lembut, jangan menyakiti hatinya. Loh, ini pesan siapa saja yang mendengarkan kajian ini, khususnya anak-anak muda yang kemungkinan saat ini akhir zaman ini pendidikan akhlak budi pekerti sangat kurang. Gitu loh. Kita tidak bisa bayangkan ya, dari kecil kita dirawat, ya. Kita orang tua membasuh, ya, kotoran kita, malam begadang untuk kita. Besarnya kok malah justru jadi pembantu untuk anak-anaknya. Ini terbalik, Bapak Ibu. Harusnya memuliakan orang tuanya, membantu apa yang bisa dibantu orang tuanya, dimuliakan orang tua itu. Ya? Gitu loh. Dijaga betul-betul. Minta ampun, kira-kira kalau kita ingat ada salah, ada kilap dengan kuitan ini dengan orang tua, mohon minta ampun. Jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu Lebaran, Saban ini yang penting. Gitu loh. Ini awalnya persiapannya bukan di Ramadannya, di Sabannya. Hidup ini hidup kita ini ya kacau balau, ya, ruwet, banyak masalah. Salah satunya kemungkinan kita ini pernah durhaka pada orang tua, ya. Sejelek apapun orang tua, mohon maaf, sejelek apapun orang tua, tidak boleh kita memusuhi, tidak boleh kita berkata kasar, tidak boleh kita menjauhi. Walau bagaimanapun itu orang tua kita yang membesarkan kita. Seperti Al-Quran itu Bapak Ibu, Al-Quran yang sudah rusak itu, ya, harus dimuliakan kalau. Nah, orang tua juga seperti itu. Hargailah. Sampai-sampai Allah ini mengatakan, barang siapa durhaka kepada orang tuanya, tidak akan aku terima amalannya, tidak aku terima doa-doanya, tidak aku ampuni dosa-dosanya, tidak akan aku berikan syafaat untuk dirinya, apalagi rahmat untuk hidupnya. Jauh Bapak Ibu. Jangan mengkaji ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu agama, tapi durhaka dengan orang tua. Masya Allah. Nauzubillah ya Bapak Ibu. Direnungkan. Lalu yang ketiga, siapa saja yang ditolak amal ibadahnya di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, ialah orang yang masih bermusuh-musuhan di antara saudaranya. Ini bulan Sya'ban, banyak kan di sosial media, mohon maaf zahir dan batin. Jangan hanya di sosial media, tapi di hatinya masih memendam jengkel, marah. Jangan hanya di sosial media, ketemu orangnya berselisihan, tidak mau teguran. Loh, ini bahaya loh Bapak Ibu. Kita mau menyambut bulan yang suci, oleh sebab itu kita diharapkan mensucikan, membersihkan hati dan kolbu kita. Salah satunya, janganlah kita bermusuh-musuhan dengan saudara-saudara kita. Apa yang dimusuhi? Kemarin pengajian sudah kita katakan, bukan orang lain musuh kita. Musuh kita itu yang sebenarnya diri kita sendiri itu loh. Siapa diri kita yang jadi musuh kita? Nafsu kita yang tidak baik, yang mengajak kita untuk saling bertengkar. Itu yang perlu dimusuhi. Artinya ketika kita masih memusuhi saudara kita, berarti kita harus introspeksi diri, memeriksakan
hati dan kolbu kita. Berarti kita ya yang masih mempunyai kotoran di dalam hati dan kolbu kita. Ya oleh sebab itu, saya harapkan nanti setelah pulang dari kajian, jikalau kita masih mempunyai rasa tidak suka dengan orang, memusuhi orang, ya, saling memaafkan. Yang rugi bukan yang kita musuhi, yang rugi kita. 300 pintu ampunan kita tidak dapat 1 pintu pun. Itu kan ya kitanya yang bermasalah. 300 pintu yang dibuka Allah di bulan Sya'ban itu banyak loh Bapak Ibu. Lah kok 1 pun kita tidak dapat pintu itu. Kitanya yang tidak mau diselamatkan Tuhan. Kitanya yang tidak mau diampuni. Gitu loh. Oleh sebab itu saling bermaaf-maafan itu penting. Ya. Namanya kita ini makhluk sosial. Banyak kita ini bersama dengan orang. Salah sedikit, beda pemahaman sedikit, wajar. Justru orang itu kalau tinggi wawasannya, dia banyak berguru, bukan hanya 1 guru, maka wawasannya akan semakin luas. Semakin luas wawasannya, dia akan semakin mudah memaafkan orang itu. Kenapa mudah memaafkan? Karena saking luasnya pemahaman, dia bisa memahami orang dengan keterbatasan yang orang itu tidak menyadarinya. Contoh, kalau ada orang tidak sepaham dengan kajian kita, dengan pemikiran kita, dengan majelis kita, jangan dimusuhi, jangan kita menjauh. Kita harus tetap berlapang dada. Seperti Rasulullah selalu mendoakan yang baik. Begitu juga dengan saudara kita. Entah itu saudara kandung, atau saudara sesama muslim, atau sesama manusia. Tingginya ilmu pemahaman seseorang disertai dengan tingginya adab, akhlak, dan budi pekerti. Jadi banyak-banyaklah maklum pada orang yang tidak sepaham dengan kita. Jangan memusuhi orang. Musuhilah hati kita yang kotor masih. Gitu. Ingat itu ya. Jadi nanti pulang harus bermaaf, maaf. Nah, ini betul. Ini betul. Yang rugi kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa rugi? Kita memuji orang, perasaan kita sudah lega. Tapi di hadapan Allah Ta'ala justru kita mendapat bencana. Itu loh Bapak Ibu. Kenapa memelihara rasa yang tidak baik di hati? Jika itu justru nanti akan membinasakan kita. Berarti kan yang merugikan diri kita ya kita sendiri. Itulah maksudnya. Yang rugi kita. Di samping fisik nanti terpengaruh, orang itu kalau sering memusuhi orang, suka memusuhi orang, maka fisiknya akan terkena imbasnya. Sakit-sakitan lah. Rezekinya susah lah. Macam-macam Bapak Ibu. Oleh sebab itu ya kita belajar di sini. Sya'ban seperti yang saya tadi katakan, ibarat menanam pohon harus kita suburkan tanahnya terlebih dahulu. Tadi sudah 3 ya. Yang keempat ialah barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi dan barang siapa yang suka berburuk sangka, termasuklah ini yang keempat, orang yang tertolak daripada amalannya di malam nisfu Sya'ban. Memutuskan tali silaturahmi artinya ketika kita tidak sepakat dengan orang, tidak sepemikiran, lalu kalau di sosial media apa? Blokir-blokiran.
itu memutuskan tali silaturahmi secara sosial media. Secara kehidupan kita enggan atau tidak mau bertemu, apalagi bertamu, apalagi berbincang-bincang dengan saudara kita. Dipikirkan, direnungkan. Ketika kita baik dengan seseorang, lalu seseorang itu menjauhi kita, membenci kita, memutuskan tali silaturahmi, diundang sekali, 2 kali, 3 kali, setahun diundang nggak datang-datang. Berarti apa itu? Memutuskan tali silaturahmi. Yang rugi bukan kita, ya. Di majelis itu diundang, yo baca saja, tapi nggak datang-datang. Ya kalau sebulan, 2 bulan, setengah tahun nggak apa-apa, nggak datang. Mungkin sibuk setengah tahun, tapi kalau setahun diundang nggak pernah berarti memutuskan tali silaturahmi. Ya kecuali yang diajarkan yang tidak baik, ya. Yang diajarkan ya untuk kebaikan, untuk keselamatan. Nah seperti itu. Yang keempat, yang kelima ialah orang yang cenderung selalu ingin dipuji. Orang cenderung suka diunggulkan atau dikatakan orang yang ria atau sombong. Selalu menyombongkan apapun yang dipunyai. Mungkin jabatan, mungkin harta benda, mungkin kekayaan. Itu orang yang tertolak. Karena kebahagiaan kita bukan karena jabatan, kekayaan, atau harta benda. Kebahagiaan kita ialah ketika kita di dunia selamat, di akhirat pun kita selamat, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menyombongkan apapun yang saat ini dititipkan Allah kepada kita, karena hakikatnya kita itu fakir. Dikatakan fakir apa? Jasad milik Tuhan, ruh milik Tuhan, baju yang kita pakai pun yang membelikan Tuhan. Kita mendapatkan uang yang bekerja membantu Tuhan. Nah, Masya Allah. Ya kan, ini tidak sewajarnya kita menyombongkan diri, merasa lebih kaya dari yang lainnya, merasa hebat dari yang lainnya. Kan ini kurang pas. Kita ini fakir, tidak ada yang kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sekedar titipan, Bapak Ibu, titipan. Hidup pun juga titipan. Lalu apa yang kita sombongkan? Karena kesombongan itu kiasannya ialah selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dihindari sebelum Ramadan tiba ini tadi loh. Kesirikan, kesirikan kita hilangkan, durhaka sama kuitan atau orang tua, kita minta maaf, jangan lagi bermusuh-musuhan, jalin lagi tali silaturahmi. Lalu kita belajar tawadu atau rendah hati. Kenapa? Mulianya kita karena dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Mulianya kita ini loh, karena Allah yang memuliakan. Dinaikkan motor, Allah muliakan. Diberi rumah, diberi tempat bernaung, Allah muliakan. Diberi baju, Allah muliakan. Oleh sebab itu tidak boleh sombong, karena semua titipan,
sampai seujung rambut pun itu ya milik Allah, bukan milik kita. Kurang pas kiranya kalau kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ketika dititipi ilmu sedikit, tidak boleh kita ngaku-ngaku orang alim, ya. Yang kelima, ya. Yang kelima ialah orang yang suka membalas dendam ketika mereka disakiti, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dilukai, ya. Kita ini ya, kebanyakan orang kan suka membalas dendam. Walaupun tidak kasar, terkadang halus. Artinya apa? Kita menandai orang itu. Ketika kita ini dizolimi orang, hati-hati kamu. Suatu saat minta pertolongan, awas kau ya. Tidak aku hiraukan dirimu. Itu kita sudah menyimpan dendam, ya. Wajar sholat daim kita, ibadah kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati kita masih tertumpuk yang namanya rasa dendam. Tidak boleh Bapak Ibu. Maka sering kita jabarkan ketika kita disakiti, kita dizolimi, kita dicaci maki, hakikatnya itu semua kehendak dari Tuhan. Karena ketika Tuhan tidak mengizinkan, semua itu tidak akan mampu hadir di kehidupan kita. Betul. Jangan memandang manusia, tapi pandanglah semua itu af'al, gerak yang timbul daripada zat dan sifat Tuhan. Kalau disakiti orang, alhamdulillah. Ya mungkin karena kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita itu kalau datang kepada Tuhan, kalau ada perlunya saja itu loh masalahnya. Kalau pas ada perlunya, ada hajatnya, sholat tahajud sampai 6 rakaat, 3 salam. Kalau ada perlunya itu loh. Ya Allah. Ya Allah, ya namanya Allah ini maha pencemburu. Tidak suka Allah seperti itu. Ya ketika senang pun harus ingat Allah. Jangan pas susah aja. Makanya kita disakiti supaya ingat kalau sudah disakiti, kita nangisnya, kita ngeluhnya pasti mendatangi Allah. Di kesunyian malam kita menangis di hadapan Allah. Ya seperti itu loh. Dikembalikan lagi. Oleh sebab itu jangan suka membalas dan walaupun kita mampu, umpama kita atasan, yang menyakiti kita bawahan kita, jangan lalu kita membalas dendam mereka dengan yaitu tadi memindah tugaskan, kadang-kadang tuh ya halus tapi ya menyakitkan. Sudah punya rumah di Samarinda, nah dipindah ke Palangkaraya, ini kan ada banyak seperti ini karena merasa berkuasa, seperti itu loh. Selain orang yang suka membalas dendam, orang yang suka mencaci maki, jangan, Orang kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, jangan suka mencaci atau memaki. Lebih baik diam, istighfar. Karena yang dicaci, yang dimaki, sejelek apapun, seburuk apapun, mereka juga ciptaan Tuhan. Kalau kita mencaci maki, artinya pandangan kita terhijab, terhalat, tertutup. Kita tidak mampu melihat di sebalik yang kita caci maki itu ialah sir Tuhan yang ada di dalam setiap insan atau diri manusia, gitu loh. Oleh sebab itu tidak boleh.
Harusnya kita diam dan mendoakan yang baik. Mudah-mudahan mendapat hidayah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini Rasulullah yang mengajarkan berakhlak, berbudi, pekerti yang luhur. Di bulan Sya'ban kita berlatih untuk nanti menyambut bulan suci Ramadan. Kualitas ibadah kita, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah baik semua. Bukan ketika bulan Ramadan kita berlatih, bukan. Lalu siapa lagi yang tertolak amal ibadahnya ketika bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban? Ialah mereka yang suka menyakiti badan ketika mereka marah. Bapak Ibu, saya berpesan, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, semarah apapun, tangan kita jangan sampai memukul istri atau suami kita atau anak kita. Jangan sampai kaki kita menyakiti mereka. Itu titipan, berat pertanggungjawabannya. Yang disakiti siapa hakikatnya? Tajali daripada zat dan sifat. Apakah Bapak Ibu siap bertanggung jawab? Oleh sebab itu, ketika marah tidak terbendung, saya pernah menyarankan, coba keluar jalan dulu, cari makanan kah, cari minuman, kalau sudah tenang di luar baru pulang. Jangan menanggapi orang yang sedang marah juga. Kalau marah dihadapi dengan marah, timbulnya perpecahan, kerusakan. Tidak menyakiti badan lalu pecah piring, pecah gelas. Tidak boleh. Kalau tidak tahan amarah, keluar dulu. Tarik udara segar, tarik es dulu tarik makanan yang disukai. Kalau sudah hausnya hilang, perut kenyang baru pulang. Nah, setannya ditipu. Jangan kita ditipu setan. Kalau marah itu menipu setan mudah. Kenyangi parut, marahnya hilang. Karena yang timbul apa Bapak Ibu? Kalau kenyang, ngantuk. Ya Bapak Ibu harus bijaksana. Jadi seorang pemimpin rumah tangga atau ibu rumah tangga, kasihan nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berat. Yang sudah sudah, ke depan jangan diulangi lagi. Kalau sudah mendengar kajian ini diulangi lagi kan resiko ditanggung penumpang artinya. Lalu siapa lagi yang tidak diterima amal ibadahnya ketika malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban? Ialah ini yang terakhir, orang yang memelihara sifat munafik. Nah, munafik ini dua sifat yang ada di dalam hati kita. Di depan senyum, di belakang kita menghujat. Nah, itu. Ini yang bahaya. Yang rugi siapa tadi? Diri kita sendiri. Awalnya niatnya kita ingin membohongi lawan bicara kita. Senyum baik di depan, tapi di belakang menghujat luar biasa. Memang tidak tahu orangnya, tapi Allah menolak amal ibadah kita. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Yang rugi tetap diri kita sendiri yang mempertahankan sifat munafik itu. Kita maksudnya ingin mengelabui orang.
ingin tampil baik di depan orang, tapi kenyataannya 300 pintu yang Tuhan buka, ya, kita tidak dapat satu pintu pun. Tidak dapat satu pintu ampunan, satu pintu rahmat, satu pintu syafaat, ridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang rugi, Bapak Ibu? Kita sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri. Kita merugikan diri kita sendiri, gitu loh. Oleh sebab itu, kita harus belajar mempunyai sifat jujur. Di perguruan sudah diajarkan, menjadi jamaah itu harus mempunyai sifat jujur yang dibagi 3 bagian. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ya kita harus jujur bahwa yang berkuasa, yang mempunyai semua amal ibadah itu ya Allah. Kita diizinkan untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia ya seatas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jujur bahwa semua asalnya dari Tuhan. Tidak boleh kita akui, jujur. Kita banyak yang tidak jujur. Kita akui semua itu milik kita dan perbuatan kita sendiri. Maka munculnya perbuatan kan dari niat. Munculnya niat karena ruh. Munculnya niat dari ruh ya karena ada sir. Gitu loh. Kalau tidak ada sir, tidak ada ruh, tidak ada niat, bagaimana tubuh akan bergerak? Tidak bisa, Bapak Ibu. Itulah jujur kepada Tuhan. Jujur kepada diri sendiri. Kalau nyata diri ini amanah, titipan dari Allah, nanti kembali pun kepada Allah, ya jaga, dijaga. Badan ini mau dibawa kemana? Ke surganya Allah Ta'ala atau ke kemurkaannya Allah Ta'ala, atau menjadi bahan bakar api neraka, yaitu tergantung dari diri kita amanah. Bisa ndak amanah dengan titipan Tuhan ini? Nah, terkadang banyak manusia yang tidak merasa tubuh dan roh serta 7 sifat ini bukan titipan. Oleh sebab itu terkadang sembrono. Nah, ini yang bahaya. Titipan loh Bapak Ibu. Harus jujur. Oh nyatanya Israel itu kalau datang tidak bisa kita suruh pulang. Dia harus berpulang membawa ruh kita. Kita yang merasa selama di dunia kita mengatakan kita yang hidup itu yang dicabut. Karena merasa hidup, artinya mensejajarkan diri dengan Tuhan. Tuhan mempunyai sifat hayat. Nah, kita merasa hayat, hidup lah. Berarti kan ingin mensejajarkan diri dengan Tuhan, ini dicabut. Nah kan diajari, selama di dunia jangan merasa hidup. Kalau merasa hidup banyak maunya, banyak tingkah. Orang yang punya sifat munafik, orang yang curang, dan orang yang suka merugikan orang lain. Ini bahaya Bapak Ibu. Dalam timbangan, kalau kita di pasar umpamanya kita berdagang, kalau bisa timbangan itu justru lebihkan sedikit. Jangan dipres. Takutnya timbangan itu tidak sesuai. Kalau bisa lebihkan timbangan itu. Jangan dipres. Kalau beras itu kadang-kadang saya lihat kalau kalau di pasar itu beras. Kita tidak tahu alat itu masih bagus atau tidak normal. Lebih baik untuk keraguan-raguan uang yang kita dapat dilebihkan, niatkan untuk sedekah,
supaya kita terhindar dari sifat kecurangan yang tanpa sadar lama ini kita jalani kalau kita dagang. Seperti itu, lebihkan. Dan jangan suka merugikan orang lain. Bahaya Bapak Ibu loh. Nggih. Artinya merugikan orang lain apa ini? Nggih. Terkadang mohon maaf, sekarang orang cari uang terkadang membutakan mata hati kita. Terkadang saya prihatin di kota-kota besar, nggih. Ini hanya contoh, tidak kita menghakimi, nggih. Terkadang banyak orang menebar paku di jalan. Harapannya apa Bapak Ibu? Dapat uang saja. Tetapi akibatnya membahayakan, merugikan orang lain. Itu loh. Nah, iya kalau cuma kempes, kalau jatuh, keadaan laju atau kencang pas di tikungan, bawa anak, yang dibawa anak sama orang hamil, buta kan mata hati seperti ini, merugikan banyak orang. Ini salah satu contoh saja. Makanya saya sering berpesan, siapa saja yang mendengar kajian ini, kalau kita di jalan jangan malas untuk berhenti. Kalau melihat ada paku, ada baut di jalan, siapa tahu dengan memungut paku atau baut itu, justru itu jalan kita selamat dari siksa api neraka. Ini kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Karena kita melakukan dengan keikhlasan, kesadaran hati. Bagaimana kalau keluarga kita yang kena? Bagaimana kalau orang tua kita yang kena? Atau anak kita, atau istri kita di jalan? Jadi itulah. Jangan menyepelekan amal-amal kebaikan sekecil apapun Bapak Ibu. Khususnya di jalan raya. Jangan malas. Ada batu runcing, berhenti sebentar. Seberapa sih buru-burunya kita ketika jalan? Nah, lebih besar manfaatnya ketika kita berhenti sebentar untuk membersihkan jalan raya itu. Ya. Itu tadi ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan rahmat, keriduan, syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kaji ini tadi ialah seputar kajian syariat. Karena hakikatnya bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban ini hakikatnya ialah kita menyaksikan turunnya nur, melekatnya nur, bersemayamnya nur di dalam diri manusia. Hakikatnya itulah syafaat. Syafaat itu apa sih Bapak Ibu? Pertolongan. Pertolongan itu contohnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu tadi di rumah ingin ke sini, bukankah yang menolong itu nur? Di dalam nur ada 7 sifat. Di antara 7 sifat tadi ada kodrat dan irodat, kehendak dan keinginan. Karena kita dipilih Allah, kita dipilih Tuhan hari ini untuk didudukkan di majelis. Artinya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditimbulkan niat untuk berjalan, bergerak, naik motor, naik mobil sampai ke majelis. Karena syafaat dari nur daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya syafaat itu ya hari ini, detik ini, setiap hari, tidak nunggu nanti. Paham gak? Syafaat itu pertolongan. Bagaimana jasad ini mampu berjalan tanpa ditolong dengan sifat kodrat irodat tidak akan timbul yang namanya gerak atau af'al dari Tuhan. Tidak mampu kita berjalan. Bagaimana kita berjalan tanpa kita menggunakan sifat basornya Tuhan? Bagaimana kita bisa berjalan, naik motor atau mobil sampai ke sini?
Kalau tidak dibantu dengan sifat penglihatan tuh, berarti kita mendapatkan syafaat gitu loh. Paham nggak Bapak Ibu? Jangan dipahami syafaat ini secara skala kecil. Nanti ketika di hari kiamat kita diberi syafaat. Saat ini pun kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan gitu loh. Pertolongan yang diwujudkan Allah melalui 7 sifat gitu loh. Pahamkah Bapak Ibu? Umpamanya Bapak Ibu pengen bekerja. Bukankah 7 sifat itu semua membantu kita? Itu yang namanya syafaat. Itu menolong kita. Keluar dari rumah pakai kodrat irodat. Keluar dari rumah pakai ilmu. Nyatanya tahu tempat kerjaan. Berarti ingat. Ingat itu ilmu. Untuk menuju pakai yang namanya penglihatan. Waspada dengan pendengar. Ya, diwujudkan di dalam nur. Dibungkus dengan tubuh atau jasad. Sedang nur itu tidak terpisah dengan yang mempunyai nur. Artinya di mana ada nur, di situ ada Tuhan. Mau dinaikkan lagi, ya hakikatnya semua ini perwujudan dari tajalinya Allah melalui zat dan sifat. Itulah syafaat dari nur junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hakikatnya seperti itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, barang siapa yang mampu memesrakan diri dengan Nur Muhammad, maka setiap hari dia mendapatkan syafaat. Bagaimana caranya memesrakan Nur dengan sholatul daim? Bagaimana caranya merasakan keluar masuknya nafas? Merasakan. Bagaimana mau bisa merasakan ketika hati kita masih melekat rasa dendam, masih melekat rasa tidak suka dengan orang? Tidak bisa Bapak Ibu. Di hati kita masih melekat impian-impian, masih melekat penyesalan-penyesalan. Contoh begini, kita ingin memesrakan diri pada nur, ya. Kita melakukan sholatul daim, ya, atau sirrul asror. Kita berdiam, merasakan keluar masuk napas. Yang bekerja rasa. Ini tolong diingat. Yang bekerja rasa untuk merasa. Ya seperti ini loh Bapak Ibu. Kopi, ketika kita minum kopi, yang bekerja apa Bapak Ibu? Pikiran atau rasa? Rasa. Karena rasa yang merasakan. Akhirnya terasa nikmatnya kok kopi. Ya. Kebanyakan orang dicampur adukkan menjalankan sholatul daim, tapi pikiran ikut bekerja. Akhirnya rasanya tumpul. Harusnya bisa merasakan, tetapi ketika syirul asrar atau sholatul daim, dia juga berpikir, pikirannya bergerak. Dia ikut merasakan, tapi dia memikirkan masa depannya. Dia merasakan, tapi dia masih memendam rasa benci. Dia menjalankan syirul asrar, tapi dia mempunyai banyak keinginan. Tidak akan mesra. Mesra itu kosong. Mesra itu hening atau hampa. Artinya yang ada kita di dalam liputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh memesrakan. Oleh sebab itu hati bisa tenang, hati bisa tentram karena kita bersama dengan Tuhan. Lah, kita kebanyakan yaitu tadi. Kekurangan kita ketika kita menghadap Tuhan, kita memakai pikiran. Gitu loh. Kita membawa kehendak terlalu banyak. Kita tidak boleh seperti itu. Harus dilepas semuanya. Karena kolbu harus bersih. Ketika air danau riak,
bergelombang, tidak akan bisa terlihat ikan di dasar kolam itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Ya oleh sebab itu kita dilatih itu tadi, jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri, jujur kepada sesama manusia. Bersihkan kolbu kita. Ini kan Sya'ban, persiapan, ya. Nanti kan Ramadan kita berlomba-lomba, gitulah. Bagaimana kita mau berpuasa sedang di Sya'ban ditolak amal ibadah kita, laporannya. Nih, bagaimana Ramadan kita bisa sampai finish, ya, Idul Adha. Diharapkan kita kembali ke fitrah atau kembali suci apabila di dalam menjalankan Ramadan kita masih belum kenal diri, ya, belum makrifat. Bisa dibayangkan, ya? Ya sebenarnya ini penting, cuman ya kebanyakan orang kan melihat sebelah mata pelajaran seperti ini, ya. Ramadan berlomba-lomba gembira menyambut, tapi tidak paham Ramadannya. Bagaimana persiapan di bulan Sya'bannya. Ya akhirnya sia-sia toh. Ya memang di hadapan manusia goal finish sampai selesai bisa. Tetapi pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima atau tidak gitu. Sedang di Sya'ban aja sudah tertolak gitu loh. Ini loh pentingnya. Oleh sebab itu ya mari kita bersama-sama mengkaji ini ya jujur kepada diri sendiri. Betulan mau hijrah, mau bersih hatinya, atau hanya sekedar ingin tahu ilmunya, ya. Kalau orang mau selamat itu ada 3 aspek yang harus dijalani, ya. Dia harus berilmu, setelah mempunyai ilmu dia harus beramal, ya. Artinya apa? Yang didapat di majelis harus diamalkan, ya. Mau ngaji di majelis atau yang di rumah umpamanya hanya nyimak di rumah tapi tidak mau menjalankan. Artinya yang dipegang hanya ilmu tapi amalnya kosong. Tidak jalan juga. Artinya apa? Masih membenci saudara-saudaranya. Dulu. Kalau sudah mempunyai ilmu, sudah beramal, maka harus beradab. Gitu loh. Supaya apa? Mendapatkan keridhaan dari para gurunya, ya. Bukankah guru ini ya seperti orang tua, ya? Guru ini yang menjaga kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita, ya, sampai kita selamat, ya, hidup di dunia dan husnul khotimah serta surga sampai nanti di akhirat. Ya kalau sudah berilmu, sudah beramal, tapi tidak beradab, nah ini ya gugur juga. Yang kita pakai yang mana? Kebanyakan ya berilmu dan beramal saja. Para guru-gurunya sudah tidak dilihat lagi. Artinya tidak beradab lawan gurunya. Ya ini ya tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Kalau tidak mendapatkan keberkahan, maka ilmu tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah itu loh, diamalkan gitu loh. Jangan orang mengejar hanya 2 ini, ilmu dan beramal. Setelah itu dilepas. Ya. Yaitu ya sekarang diperbaiki. Karena tidak ada kemuliaan satu guru tanpa memuliakan guru-gurunya dahulu. Nah, paham nggak? Nah, kalau kita ingin dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah gurumu, karena mereka ya orang tuamu juga, gitu loh. Okay? Lalu yang terakhir ialah di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Nah, barang siapa cinta dengan nabinya, maka lisannya akan terasa ringan.
untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita secara syariat, ya. Secara hakikat seperti yang sudah kita jelaskan ialah yang dikatakan sholawat tujuannya ialah ke dalam diri hakikat kita. Nur yang dikatakan Rasul, utusan yang tadi awalnya dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Dengan sering kita sholawat, ya, yang pertama kita arahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yang kedua kepada nur yang ada di setiap umatnya, dengan harapan kita mendapatkan ampunan, hidayah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Oleh sebab itu anjurannya di bulan Sya'ban memperbanyak ya, mungkin sementara malam ini kajian di bulan Sya'ban kita akhiri karena waktu yang membatasi. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan, mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kekilafan, karena kesempurnaan dan kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kami sampaikan. Kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.